Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pada malam hari ini kita akan ambil hadis yang ke-20. Al-hadits al-ishrun, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 ini adalah hadis dari Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapatkan orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak mempunyai rasa malu maka lakukanlah sesuka hatimu. Rawahul Bukhari. Taib. Hadis ini adalah hadis yang dimulakan dengan kata-kata inna. Inna ini kalau kita kaji dari sisi bahasa itu biasanya dinamakan dengan adat taukid. Adat taukid artinya itu adalah huruf-huruf yang memberikan penekanan, ya. Huruf-huruf yang memberikan penekanan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan kata-katanya dengan memberikan penekanan bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan dari perkataan nabi-nabi yang terdahulu, ya. Inna mimma adrakan nas, dan itu masih dipakai, ya, dan masih didapatkan oleh manusia sekarang, dan ini adalah peninggalan daripada yang terdahulu. Kalau kata-kata an-nubuwatil ula, kenabian yang terdahulu, yaitu kenabian yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa saja, mulai daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sampailah kepada Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu, ya. Maka lakukanlah sesuka hatimu. Taib. Apa yang dimaksud dengan rasa malu ini? Ya, rasa malu ini adalah merupakan sesuatu yang berasal dari seseorang, dari dalam diri seseorang, yang mana dia rasakan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka muncullah yang dinamakan dengan rasa malu. Ya, inilah yang dinamakan dengan rasa malu. Maka ayyuhal ikhwah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza lam tastahi, maka ini mempunyai dua pemaknaan. Yang pertama, kalau seandainya engkau tidak mempunyai rasa malu, maka engkau akan melakukan sesuatu sesuka hatimu, ya. Maka ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberitahu kepada kita, karena engkau tidak mempunyai sifat malu itu, maka engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai kemuliaan kamu, yang mencederai akhlak kamu yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, maka yang kedua pemaknaannya adalah
bahwasanya apabila ada perbuatan yang tidak ada rasa malu di dalamnya, maka orang akan melakukannya dan tidak memperdulikan apa dari kesan daripada perbuatan tersebut, ya. Dan ayolah ikhwah, ini adalah dua pemaknaan daripada idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Taib. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwasanya ada beberapa perkataan ataupun perbuatan yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu dan sampai sekarang kita masih jadikan dia sebagai syariat, ya. Ada perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu yang sampai sekarang kita jadikan itu sebagai syariat. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang terdahulu? Itu biasanya kita dapatkan daripada wahyu, daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Daripada wahyu ataupun daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun apa yang biasa disampaikan oleh orang secara turun temurun, ya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini berada di dalam suhufnya yang terdahulu, yaitu suhufnya Ibrahim wa Musa. Maka hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang memang tertulis pada sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat banyak ayolah ikhwah wal akhwat. Bahkan ayolah ikhwah, kita dapatkan juga yang dinamakan dengan Israiliyat, yang biasanya oleh orang-orang Bani Israel ini sampaikan secara turun temurun, ya, secara turun temurun. Maka ayolah ikhwah, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita ini para ulama membaginya menjadi tiga. Pertama, sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dan itu adalah benar adanya dan itu boleh dilakukan setelah mereka semuanya sudah wafat, maka ini adalah sesuatu yang diterima. Contoh misalnya, puasa. Puasa itu bukan hanya diwajibkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan puasa, sudah ada yang dikenal dengan yang namanya puasa. Haji. Haji itu kan bukan hanya di zaman Nabi, tetapi sebelum zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi syariat dan itu diteruskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, tetapi oleh syariat kita dibatalkan. Ya, ada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, sah sebelum kita, tetapi oleh syariat di dalam Islam ini dibatalkan. Contohnya apa? Ya, contohnya pernikahan antar saudara. Ya, pernikahan antar saudara di zamannya Nabi Adam boleh atau tidak? Diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kemudian setelah itu datang syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus semua itu, menghapus semua itu dan banyak sekali, ya. Kemudian ada yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ya, dan syariat kita tidaklah menyokongnya dan juga tidak membatalkannya. Dalam hal ini kita semuanya tawakuf, ya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Maka berkenaan dengan Israiliyat biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, tidak mengapa kalian berbicara berkenaan dengan Israiliyat selama itu mempunyai riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih. Ini adalah sesuatu yang biasanya dibicarakan, ya. Sebagai contoh misalnya berkenaan dengan Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi diceritakan bahwasanya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam ketika dia masuk ke dalam mihrabnya, ya, mihrab dulu itu adalah tempat untuk melakukan yang namanya salat. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam beribadah di dalamnya, dia kunci pintunya. Ya. Dia kunci pintunya. Padahal Daud alaihi salatu wassalam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi yang menjadi hakim di antara manusia yang berselisih. Pernah satu hari ada dua orang yang berselisih datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam dan dia tidak mendapati bahwa pintu daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam ini terbuka. Apa yang terjadi? Ya. Maka mereka akhirnya menunggu, ya, di luar pagar itu
mereka semuanya menunggu sambil menunggu keluarnya Daud alaihissalatu wassalam, ya. Maka akhirnya semakin hari semakin banyak orang yang datang, semakin hari semakin banyak orang yang datang, karena Daud alaihissalatu wassalam itu tidak keluar daripada pintunya, ya. Sampailah pada akhirnya Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam keluar, barulah mereka akhirnya memberitahu tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Apa yang kita ambil di sini, bahwasanya di zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam, orang yang akan melaksanakan ibadah itu biasanya berhari-hari tidak keluar dari tempatnya. Dan itu saya kira juga yang dilakukan oleh Maryam, ya. Maryam itu ketika dia berada di dalam tempatnya itu kan, tiba-tiba Zakaria masuk, dia melihat ada makanan. Dari mana makanan ini? Katanya ini, anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang adalah merupakan sunnah orang-orang terdahulu. Ya, sunnah orang-orang terdahulu. Tetapi kalau sekarang sudah tidak dijadikan sebagai sunnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasanya berkenaan dengan masalah malu ini adalah merupakan salah satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan salah satu tanda sifat orang yang beriman itu adalah adanya rasa malu di dalam dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya iman itu terdiri daripada 70 lebih cabang. Ya. 70 lebih cabang. Yang paling tinggi cabang itu adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Tapi sebenarnya bukan hanya duri di situ. Segala yang mengganggu jalan manusia apabila disingkirkan itu merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Kalau seandainya Anda jalan di tengah jalan itu, misalnya Anda melihat, mohon maaf, ada kotoran hewan misalnya, itu kan mengganggu karena baunya menyengat misalnya, Anda mempunyai inisiatif untuk menyingkirkan, itu adalah merupakan tanda-tanda keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Ataupun misalnya ada batu, yang batu itu menjadikan seseorang misalnya terantuk kalau seandainya dia jalan di situ, maka kalau seandainya Anda singkirkan, itu merupakan salah satu tanda keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sesungguhnya rasa malu itu bagian daripada iman, ya, bagian daripada iman. Maka para ulama ayyuhal ikhwah wal akhwat membagi rasa malu itu menjadi dua. Pertama, rasa malu yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rasa malu yang berkenaan dengan makhluk, yaitu manusia, ya. Adapun rasa malu yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mempunyai rasa malu kepada Allah kalau seandainya kita tidak melaksanakan perintahnya. Kita perlu mempunyai rasa malu kepada Allah kalau seandainya kita melanggar larangan-larangannya. Kita perlu mempunyai rasa malu itu. Ya. Rasa malu kalau seandainya Allah memerintahkan kepada kita sebuah perintah, tetapi kita tidak mampu untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya, atau bahkan mungkin kita akan meninggalkannya. Kita perlu mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ada larangan yang dilarangkan oleh Allah, malah kitalah yang melakukannya. Ini perlu kita mempunyai rasa malu, ya. Sedangkan rasa malu terhadap makhluk adalah apa? Rasa malu terhadap makhluk adalah menyingkirkan segala sesuatu yang bertentangan dengan muru'ah, kehormatan seseorang, akhlak, ya. Misalnya saja, kita perlu mempunyai rasa malu kepada seseorang. Contoh misalnya, ketika misalnya kita duduk di sebuah majlis, ya, di sebuah majlis pernikahan misalnya, yang mana semua orang misalnya pada saat itu duduknya dengan duduk bersila, ini namanya bersila, ya, duduk bersila. Kemudian Anda sendiri yang memanjangkan
kaki Anda ke depan. Ini yang namanya tidak mempunyai rasa malu karena melanggar akhlak dan etika serta susila yang disepakati pada saat itu, ya. Paling tidak kalau seandainya kita sakit dan tidak bisa duduk bersila, kita minta izin, boleh tidak saya selonjorkan kaki saya ke depan. Ini adalah merupakan hal yang diperlukan. Kemudian ayolah wal akhwat, yang dinamakan dengan rasa malu ini dari mana datangnya? Para ulama menyatakan rasa malu itu datang dari dua. Yang pertama, ada rasa malu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, ada rasa malu yang didapatkan setelah dia belajar. Rasa malu yang Allah tanamkan ke dalam diri seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan rasa malu kepada seseorang sehingga orang itu dia mempunyai rasa malu sehingga dia berbicara saja dia tidak mau, kecuali dalam keadaan terpaksa. Ada kan orang seperti itu? Kalau dia mau berbicara itu, ya Allah susahnya bukan main. Ini ketika ditanya kenapa? Malu. Ini adalah rasa malu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan di dalam dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali dalam keadaan terpaksa karena adanya rasa malu tersebut. Ya, ini yang dinamakan dengan tabi'i. Allah Subhanahu wa taala memang sudah masukkan ke dalam dirinya tentang rasa malu itu. Ada rasa malu yang didapat setelah seseorang itu belajar, ya. Setelah seseorang itu belajar, ya. Maka misalnya saja setelah dia mempelajari berbagai macam hal, muncullah rasa malu di dalam dirinya. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan senantiasa menjaga lisannya karena dia malu kalau lisannya ini akan menjadi penyebab bagi dia malu. Dia akan menjaga tingkah lakunya karena dia takut kalau seandainya tingkah lakunya ini menjadikan dia malu, ya. Maka rasa malu itu muncul setelah dia mempelajari. Rasa malu itu muncul setelah dia mengamati. Inilah yang dinamakan dengan rasa malu yang ada. Tetapi ayolah wal akhwat, rasa malu yang dikatakan sebagai sifat yang terpuji ini tidak semuanya terpuji kalau tidak pada tempatnya. Ya, kalau tidak pada tempatnya. Tidak semua rasa malu itu terpuji kalau seandainya rasa malu itu ditempatkan bukan pada tempatnya. Contohnya bagaimana? Malu bertanya. Ya, orang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, Anda malu bertanya sesat, ini adalah termasuk rasa malu yang tidak boleh, ya, ataupun rasa malu yang tidak dipuji. Malu bertanya. Malu mengingkari sebuah kemungkaran. Di hadapan dia ada orang yang melakukan kemungkaran. Kemudian dia di hadapan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak larang dia? Malulah. Ini malu bukan pada tempatnya. Ya, ini malu bukan pada tempatnya. Maka tempatkanlah malu pada tempatnya. Ya, tempatkanlah malu pada tempatnya. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang-orang yang akhirnya akan melakukan segala macam perbuatan terserah dia. Kalau orang Jawa mengatakannya sak enae dewe, ya. Kalau orang Jawa bilangnya begitu, terserah dia. Nah, ini adalah sesuatu rasa malu yang tidak diperbolehkan, yang tidak mempunyai rasa malu seperti ini juga tidak diperbolehkan. Karena ada orang itu yang melakukan segala sesuatunya itu karena dia tidak mempunyai rasa malu di dalam dirinya, apapun sudah hilang rasa malunya, sudah tercabut urat malunya. Orang mengatakannya demikian, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan susila yang ada di tempat tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah di hadapan orang-orang karena memang sudah tidak mempunyai rasa malu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau engkau memang sudah tidak mempunyai rasa malu, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Tapi ingat, segala apa yang engkau lakukan tersebut akan engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kesimpulan daripada hadis yang baru ini adalah, pertama, rasa malu harus ditempatkan pada tempatnya. Rasa malu ada yang dipuji, ada yang dicela. Oke? Dan yang ketiga, rasa malu itu adalah sebuah sifat yang memang ada yang Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan ke dalam diri seseorang, tetapi ada yang didapat melalui sebuah pendidikan, pengajaran, pengalaman sehingga muncul rasa malu di dalam dirinya.
Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang ke-21, wa an Abi Amru wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anha ahadan ghairak qala kul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abi Amru, dan sebagian ulama mengatakan namanya adalah Abi Amrata Sufyan bin Abdullah, namanya adalah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan kepadaku berkenaan dengan Islam satu perkataan, yang mana perkataan ini tidak perlu saya tanyakan kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada dia, kul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ya, kemudian istiqamahlah. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang pertama adalah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang adalah merupakan kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar saja pasti akan mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari siapa? Dari sahabat. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir setiap hari datang ke rumah Rasulullah hanya untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang luar biasa mempertanyakan berkenaan dengan kepentingan mereka di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah ini tadi, Abi Amrah. Jadi Abi Amrah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pertanyaan kepada Nabi. Sebenarnya bukan pertanyaan, permintaan. Dia minta satu permintaan kepada Nabi. Dan ini memang banyak ya yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau sahabat itu berada di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mempunyai kepentingan untuk diri mereka di dunia maupun di akhirat. Abi Amrah minta satu kepada Nabi. Apa itu? Katakan kepadaku ya Rasulullah. Jadi seolah-olah dia minta nasihat. Nasihati saya ya Rasulullah dengan satu perkataan pendek. Dan Nabi itu kalau berkata pendek, jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang-panjang hadisnya. Makanya ada ulama hadis yang mengatakan salah satu tanda kalau hadis tersebut adalah hadis palsu, biasanya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Karena kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata itu pendek-pendek, tapi mempunyai makna yang dalam. Maka sama dengan Nabi Amrah ini, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan. Dia minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini ya Rasulullah adalah sebuah nasihat, tidak perlu saya minta kepada orang lain, cukup darimu saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul, katakanlah. Kata-kata katakanlah ini bukan hanya dengan lisan, tetapi kata-kata katakanlah harus disertai keyakinan di dalam hati. Ya, kata-kata kul, katakanlah, ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi harus disertai dengan keyakinan di dalam hati. Jadi Nabi seolah-olah berkata, katakanlah dengan perkataan lisanmu dan ikuti dengan keyakinan hatimu. Ya, keyakinan hatimu. Apa itu? Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada Allah maksudnya apa? Mengakui akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, sifat-sifat yang sempurna. Ya, ini perlu ada pengakuan di situ. Qul amantu billah. Kemudian Nabi mengatakan tsumma istaqim. Ya, tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Ini berasal dari kata-kata sirat mustaqim. Apa artinya siratul mustaqim? Jalan yang lurus. Maksudnya apa di sini? Istiqamahlah. Artinya tetaplah berada di atas keimananmu tersebut. Jangan keluar. Tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri, lurus saja. Itulah yang dikatakan dengan istiqamah. Ya, istiqamah. Taib. Apa yang kita ambil daripada hadis ini? Hadis ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, yang pertama sekali kita akan lihat bagaimana semangat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Bagaimana
semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu, ya, sehingga mereka menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian akhirnya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ayo ikhwah, coba kita lihat juga bagaimana hebatnya pertanyaan yang diberikan oleh Abi Amro ini. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang sangat hebat. Sehingga pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang sudah mencukupi. Tidak perlu lagi ada pertanyaan selanjutnya. Oke? Ini. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di situ dia mengatakan la as'alu anha ahadan ghairaka. Artinya, saya tidak perlu bertanya kepada orang lain selain kepadamu ya Rasulullah. Jadi memang pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling bagus, ya, paling bagus. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jawaban tidak terlalu banyak. Nabi memberikan pertanyaan yang sangat pendek. Nabi hanya mengatakan, memberikan jawaban yang sangat pendek. Nabi hanya mengatakan, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah di atas keimanan kamu itu. Ya, istiqamalah di atas keimanan kamu itu. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Istiqamah. Kenapa sangat penting? Kenapa sangat penting kita istiqamah di atas keimanan kita? Pertama sekali, iblis tidak pernah tidur. Ada ayat nggak yang mengatakan iblis pernah tidur? Tidak pernah kan? Ya, iblis tidak pernah tidur untuk senantiasa mengganggu kita, dan itu adalah merupakan janji dia, ya, janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, hidupkan saya sampai hari kiamat. Kata Allah, apa yang kau akan lakukan? Ya. Iblis mengatakan, saya akan ganggu manusia ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Ya. Fala tajidu aktsaruhum syakirin. Kamu tidak akan pernah mendapatinya dalam keadaan bersyukur. Itu dalam Al-Quran demikian. Jadi, memang iblis senantiasa akan menggoda kita. Dan kalau seandainya kita lengah sedikit, iblis akan masuk. Maka inilah pentingnya kita istiqamah. Ya, inilah pentingnya kita istiqamah. Karena memang, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kita berada di zaman fitnah. Kita sekarang ini berada di zaman fitnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, salah satu fitnah yang sangat besar adalah fitnah yang muncul dari langit. Kira-kira kalau ditanya, itu fitnah dari langit itu apa? Handphone. Itu fitnah dari langit itu. Kok bisa fitnah dari langit? Menurut ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nanti di akhir zaman akan datang satu fitnah. Fitnah ini akan memasuki di seluruh rumah orang-orang. Sampai ketika dia tinggal di tengah padang pasir pun, fitnah itu akan masuk ke rumahnya. Ada ulama yang menafsirkan itu adalah handphone, siaran-siaran televisi. Karena kenapa? Semuanya pakai satelit. Satelit kan dari langit, baru masuk ke dalam rumah-rumah. Sekarang, mohon maaf ya, dulu orang mau nonton film yang tidak bagus, itu susah. Tapi sekarang semuanya ada di dalam handphone. Terserah, itu adalah akhirnya kita katakan handphone itu bagaikan pisau yang bermata dua. Mau dipakai kepada kebaikan, alhamdulillah. Mau dipakai untuk keburukan, banyak. Ya, kita sekarang berada di zaman fitnah. Dan setiap tahun yang akan muncul itu jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu, bahwasanya zaman yang akan muncul itu jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka kita harus bersiap-siap bahwa zaman yang akan datang itu jauh lebih hebat dibandingkan, jauh lebih mencabar dibandingkan zaman yang ada sekarang ini. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan ini pasti tahulah. Ya, hadirin dan hadirat ini pasti tahu. Dulu kita untuk keluar saja itu susah. Artinya kita hidup tanpa ada yang dinamakan dengan media sosial. Kita ada rasa malu yang besar. Tapi sekarang Masya Allah,
Ya. Fitnah sangat luar biasa. Fitnah sangat luar biasa. Makanya kalau kita ditanya, kenapa kita perlu istiqamah? Karena memang kita sekarang berada di zaman fitnah. Akhir zaman. Ya. Makanya kita perlu istiqamah. Kalau seandainya kita tidak istiqamah, bisa-bisa kita akhirnya akan terikut arus daripada fitnah tersebut. Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita. Kemudian kenapa kita perlu istiqamah? Kita itu berada di sebuah zaman yang dikatakan oleh Nabi juga antalidal amatu rabbataha. Kita berada di sebuah zaman anak-anak itu durhaka kepada orang tuanya banyak. Ya. Banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, membantah kepada kedua orang tuanya. Makanya kita perlu istiqamah. Ayo ikhwah wal akhwat. Dulu mungkin kita untuk melihat perempuan yang ataupun orang-orang yang tidak memakai pakaian yang sempurna susah. Tetapi sekarang di mana-mana Masya Allah. Subhanallah, di mana-mana. Ini fitnah. Fitnahnya sangat besar. Fitnah sangat besar. Sekarang kita dengan mudahnya mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Fitnahnya sangat besar ayolah ikhwah. Maka inilah perlu yang dinamakan dengan istiqamah. Karena itu ayolah ikhwah, istiqamah ini kalau mampu dilakukan, dia juga mempunyai pahala yang sangat besar. Karena ia sulit, maka hadiahnya adalah syurga. Istiqamah itu hadiahnya syurga. Kalau tidak sulit, hadiahnya kipas angin. Ya, karena dia sulit, maka hadiahnya adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas keimanan tersebut. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya. Kapan malaikat itu turun? Malaikat itu turun menurut menurut Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan malaikat itu turun pada waktu seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Ketika seseorang dalam sakaratul maut itu berbeda yang datang kalau kepada orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang datang kalau seandainya dia beriman, yang datang itu adalah malaikat-malaikat yang lemah lembut, penuh dengan kelembutan, memberikan kabar gembira kepada orang yang mau dicabut nyawanya ini. Ya. Penuh dengan kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, malaikat tersebut senyum ketika akan mencabut nyawa seseorang muslim dengan penuh kelemah lembutan. Dicabut dengan penuh kelembutan. Dan ketika keluar nyawa tersebut, itu langsung disambut oleh malaikat dengan perkataan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Indah. Tetapi kalau orang kafir yang datang itu adalah malaikat-malaikat yang bengis. Tahu bengis ya? Keras, kasar, paksa mau keluar. Maka orang-orang yang istiqamah yang datang kepada dia adalah malaikat-malaikat yang lemah lembut. Apa kata-kata malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Takut apa? Takut terhadap apa yang akan dia dapatkan. Bersedih karena apa? Bersedih dari apa yang dia tinggalkan. Takut terhadap apa yang akan dia hadapi, sedih terhadap apa yang telah dia tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengarkan kabar gembira berupa syurga yang Allah siapkan untukmu. Maka ayolah ikhwah, itu orang-orang yang beriman, kalau sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, kemudian setelah itu dikembalikan ruhnya ke dalam
ke diri orang tersebut di dalam kuburnya itu sebelum didatangi oleh dua malaikat. Malaikat apa namanya? Munkar wa Nakir. Dan dia bertanya kepadanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka. Ya. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur, yang akhirnya oleh orang-orang yang beriman menjawabnya dengan jawaban yang terbaik. Ini satu-satunya pertanyaan yang sudah diberikan jawabannya sebelum kita ujian. Ini kan ujian. Ini satu-satunya ujian, exam, yang jawabannya sudah diberi. Tapi belum tentu semua orang mampu untuk menjawab ini. Tapi orang-orang yang beriman ini, dia akan menjawabnya dengan jawaban yang lancar. Dalam riwayatnya, ketika dia sudah mampu menjawab dengan jawaban yang lancar itu, kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, tunjukkan tempat hambaku ini di akhirat. Maka ditunjukkanlah tempatnya di surga. Maka orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, ya Allah percepat kiamat. Kenapa minta dipercepat kiamat? Karena kenikmatan yang dia akan dapatkan di surga jauh lebih besar daripada kenikmatan yang dia dapatkan di mana? Di kubur. Berbeda dengan orang-orang kafir. Dan itu terjadi bagi orang-orang yang istiqamah. Makanya dikatakan tadi itu, orang-orang yang istiqamah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita mau istiqamah? Nah, sekarang pertanyaannya begitu. Di tengah banyaknya fitnah yang datang ini, kanan, kiri, depan, belakang, Masya Allah. Ini kita diserang dari berbagai macam penjuru. Bagaimana kita mau istiqamah? Yang pertama sekali, banyak-banyaklah berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Tetapkan hati kami di atas ketaatanmu. Tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini yang perlu untuk kita senantiasa doakan. Banyak berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub. Karena hati manusia ini senantiasa terbalik-balik, Pak. Manusia ini senantiasa terbolak-balik hatinya. Hari ini kita Masya Allah rajin sekali datangi yang namanya syarahan. Mungkin besok sudah terbolak lagi hatinya. Susah lagi datang. Seperti itu. Karena memang yang dinamakan hati manusia itu, dalam sebuah hadis dikatakan, Inna qulubal ibad ala asabi'ir rahman yuqallibuha kaifasya. Sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan terserah Allah. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ibadah, di akhir hidupnya malah mati dalam keadaan mati su'ul khatimah. Ya, karena terbolak-balik hati ini. Maka yang pertama sekali adalah banyak berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita. Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Itu sangat penting. La tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau berikan kami hidayah. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati dalam keadaan beriman. Kami ingin mati dalam keadaan istiqamah di atas keimanan. Itu yang penting. Minta kepada Allah. Kita perlu minta kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan istiqamah di atas keimanan tersebut. Karena itulah yang akan menjadi salah satu sumber kejayaan kita. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masukkan ihsan di dalam diri kita ketika kita beribadah. Ihsan. Tahu ihsan ya? Ihsan kata Nabi SAW apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini membantu kita istiqamah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Tetapi kalau seandainya perasaan itu tidak muncul, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat kita. Maka inilah yang dinamakan dengan muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakinlah bahwa Allah akan senantiasa melihat kita. Kalau perasaan itu ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada perasaan, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sama dengan apa yang diceritakan, dan ini adalah kisah yang saya kira kita semua sudah tahu berkenaan dengan penjual susu itu kan. Ya, penjual susu dengan anaknya yang pada hari itu dia mendapatkan sedikit susu, kemudian pada hari itu juga ibunya berkata, bagusnya kita tambah sedikit dengan air agar kita tetap untung, ya, dan tidak rugi, kita tambah dengan air. Kata anaknya, jangan. Apa kata ibunya? Umar tidak lihat kita. Apa kata anaknya? In kana Umar la yarana farabbu Umar yarana. Kalau seandainya Umar tidak melihat kita, yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya Tuhannya Umar melihat kita. Ini perasaan muraqabah. Ya, muraqabah harus senantiasa ada agar kita bisa istiqamah di dalam kehidupan ini. Setelah muraqabah, apa lagi? Muhasabah. Tahu artinya muhasabah, Pak ya? Muhasabah itu mencoba untuk introspeksi diri. Cobalah sebelum tidur, jangan langsung tidur. Ya, cobalah sebelum tidur, jangan langsung tidur. Cobalah sebelum tidur itu fikir. Saya bangun tidur, masuk toilet saya baca tidak ya? Doa masuk toilet. Ketika masuk toilet tadi pakai kaki kanan kah atau kaki kiri masuknya? Ketika masuk toilet tadi apa yang saya lakukan di dalam? Keluar dari toilet, betulkah saya sudah melangkah dengan kaki kanan sambil membaca gufranak? Ya, bercermin, saya baca doa tidak? Keluar rumah saya baca doa tidak? Hari ini ada tidak perasaan saya saya menggibahi saudara saya? Ada tidak? Hari ini ada tidak saya menghina saudara saya? Hari ini ada tidak perasaan dengki sama saudara saya? Ini paling tidak kita coba untuk bayangkan sebelum kita tidur. Muhasabah. Sehingga kita mencoba untuk memperbaiki diri kita semakin hari semakin baik ke depannya. Ya, karena sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Hijrah itu bukan untuk menyaingi kebaikan orang lain, tidak. Tetapi bagaimana agar hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Itu. Ya, lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang kita inginkan. Maka ya ikhwah wal akhwat, muhasabah penting. Dan saya yakin kalau kita muhasabah sebelum kita tidur, kita coba untuk berpikir antara dosa dengan pahala yang telah kita lakukan dalam satu hari, mana kira-kira yang lebih banyak? Bismillah. Ya. Antara dosa dan pahala yang kita lakukan dalam satu hari itu mana kira-kira yang lebih banyak? Makanya perlu ada yang namanya muhasabah. Ya, muhasabah. Saling introspeksi diri. Mencoba untuk melihat diri. Ya. Tahu diri. Tahu diri, jangan sampai tidak tahu diri. Apa yang telah kita lakukan? Ini muhasabah. Kemudian selanjutnya, orang yang istiqamah itu bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Tetapi orang yang istiqamah itu adalah orang yang apabila dia bersalah, langsung beristighfar, taubat, minta ampunan kepada Allah. Nabi SAW dalam satu harinya itu, istighfarnya berapa kali? Berapa kali? 70 sampai 100 kali. Zikir pagi saja, zikir pagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih berapa kali disuruhnya? 100 kali kan? Itu aja sudah 100 kali itu. Zikir pagi, astaghfirullah wa atubu ilaih itu. Itu 100 kali. Maka perlu untuk kita senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah.
Dan kalau seandainya diterima oleh Allah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya. Inilah istiqamah. Inilah istiqamah. Maka mari kita bertanya. Ya. Mari kita bertanya berkenaan dengan istiqamahnya kita. Hari ini saya sholat zuhur di mana? Khusyuk tidak? Oh, 2 rakaat tidak khusyuk, 2 rakaat khusyuk. Atau mungkin 4 rakaat. Ini rakaat pertama saya berpikir ambil paspor, rakaat kedua sampai di custom, rakaat ketiga sampai di Johor, rakaat keempat balik. Ya. Ini persis sama dengan orang yang ada sebuah kisah ini saya juga dapat dari seorang syekh. Jadi ada orang yang sholat jemaah, kemudian ternyata imamnya itu hanya 4 rakaat, seharusnya 4 rakaat sholat zuhur, tapi ternyata dia hanya ambil 3 rakaat. Tidak ada juga yang tegur, subhanallah, tidak ada yang tegur. Sampai akhirnya ada satu orang yang menegur, Syekh, sepertinya sholat kita tidak lengkap ini. Kata syekhnya, kok yang lainnya tidak ada yang tegur, kamu yang tegur? Iya Syekh, karena biasanya kalau saya sholat, ini pikiran saya melayang-layang, saya seorang pedagang. Biasanya kalau saya sholat itu, rakaat pertama saya keluar dari rumah sampai di pasar. Rakaat keduanya saya beli barang-barang. Rakaat ketiganya saya siap-siap pulang. Rakaat keempat sampai di rumah. Ini kita belum sampai di rumah, sholat sudah selesai. Ini belum selesai sholat kita katanya ini. Ya, ini juga perlu untuk kita pikirkan, betulkah kita istiqomah di dalam kita menjalankan? Kita perlu bertanya lah. Ya, kita perlu bertanya. Salat bagaimana? Zakat kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Keistiqomahan kita bagaimana? Dan ayyuhal ikhwah, istiqomah itu menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Ya, istiqomah itu menuntut kita melakukan sesuatu perbuatan baik berkesinambungan, tahu berkesinambungan ya? Berterusan walaupun sedikit. Ada orang yang kadang-kadang muncul rasa semangat yang luar biasa di dalam dirinya. Bangun pukul 4, salat tahajud 11 rakaat. Setiap rakaat 2 muka surat dia baca. Yakin saya kalau dia baru langsung begitu, 1 minggu sudah selesai itu. Makanya di dalam Islam juga itu diinginkan agar kalau seandainya orang melakukan ibadah itu dilakukannya walaupun sedikit tapi berkesinambungan, itu jauh lebih baik. Ya, sedikit berkesinambungan. Bangun, alhamdulillah bangun ini. Mungkin saya lakukan tahajud, ya, nggak usah panjang-panjang, boleh silahkan. Ya, witir setelah itu silahkan. Yang jelasnya berkesinambungan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi istiqomah penting. Harus ada di dalam setiap langkah kita. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Karena sepertinya saya juga kurang baru sembuh juga dari sakit. Tapi ada pertanyaan ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang sudah tua dan pikun, apakah dosa-dosanya yang lalu dan belum bertobat dihapuskan dan sudah diampuni? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang saya tahunya, selama dia belum minta ampun sebelum datang masa pikunnya itu, maka tetap akan kembali kepada Allah apakah Allah akan mengampuni atau tidak. Ya, selama dia belum minta ampun sebelum dia pikun tersebut. Selama dia pikun mungkin dia sudah terlepas daripada kewajiban. Tetapi sebelum dia pikun, itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis sama dengan orang gila ini. Ketika dia gila, dia terlepas. Tapi sebelum dia gila, itu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jika kita terlewat bangun sholat subuh dan sudah waktu syuruk, bolehkah kita sholat atau harus nantikan waktu syuruk berlalu dan sholat subuh? Dalam hal ini Nabi SAW menyatakan, ya, man nama an salatin, man nasi an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Ketika seseorang misalnya tertidur atau terlupa melaksanakan sholat, terbangun
maka pada saat dia terbangun, walaupun sudah terlalu waktunya, dia perlu sholat pada saat itu juga. Ya, dan tidak perlu menunggu syuruk, tidak, langsung melaksanakan sholat pada saat itu juga. Takutnya juga kalau sholatnya nanti setelah zuhur, orang menganggap, oh ini sholat duha, kenapa pakai kunut ya? Karena sholat subuh biasanya pakai kunut kan. Jadi tidak, pada saat itu dia langsung melaksanakan sholat. Jadi begitu dia bangun, dia lihat, wah langsung laksanakan sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi itu pernah tertidur sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru perasan kalau dia kalau matahari sudah naik itu ketika terkena panas matahari. Ketika terkena panas matahari, Nabi terbangun, dia bangunkan sahabat-sahabatnya, kemudian baru setelah itu melaksanakan sholat pada saat itu juga. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu. Kalau di saat itu Nabi tetap melaksanakan sunnah fajar sebelum melaksanakan sholat subuh. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakumullahu khaira. Saya kira itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.